Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran. Nah, sebelum kita kita awali pelajaran ini, alangkah indahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja kita dapat ilmu yang manfaat barokah. Dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ini sudah pinter semuanya untuk mengatur kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah terjadi bentuk kelompok. Hari ini pembelajaran kita adalah dengan metode diskusi dan tanya jawab. Masing-masing kelompok mempunyai memiliki jawaban, memiliki suatu pertanyaan, memiliki suatu permasalahan yang sudah kalian buat di halaman masing-masing. Baiklah, sekarang saya akan siapkan untuk LKPD-nya, dibagi. Ayo Mas, tolong dibagikan, ya. LKPD-nya dibagikan, nanti ada suatu pertanyaan, ada suatu jawaban. Kalau nanti yang tidak bisa menjawab, dihukum pakai apa ini hukumannya? Menyanyi? Push up, yo jangan menyanyi ya, menyanyi. Nanti hukuman tidak bisa menjawab adalah dihukum dengan cara menyanyi. Yuk, ya kelompok 1 tadi, kelompok berapa itu? Yuk, 1 nanti tanya ke sana. Itu. Oh, enggak, maksudnya dikasih juga pertanyaannya. Oke, ayo sudah dibagi. Dari Pak Ali, insya Allah kalian sudah bisa melaksanakan diskusi dengan bersama-sama. Semoga saja diskusi kali ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran. Oke? Amin. Ya. Baik. Untuk selanjutnya mungkin ada yang sudah siap, dari kelompok berapa yang sudah siap untuk bertanya? Ayo, dari kelompok berapa? Kelompok 1. Yuk, di kelompok 1 untuk bertanya, nanti pertanyaannya dikasihkan ke kelompok berapa terserah. Ayo nanti dibahas ya. Ayo coba diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 2 tentang dakwah Rasulullah pada masa periode Madinah. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun? Barangkali kelompok berapa yang sudah siap untuk menjawab as-sabiqunal awwalun? Bapak yang siap untuk menjawab kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya akan mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Orang-orang yang memeluk Islam pada masa awal Rasulullah menyebarkannya. Sebutkan 2 alasan mengapa Rasulullah SAW memiliki Taif sebagai tempat hijrah. Berapa yang siap menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal Nabil Nasruddin Arif. Saya mewakili kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Alasan kenapa Nabi Muhammad memilih kota Taif adalah karena Allah Ta'ala mengistimewakan kota tersebut. Dalam firman Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 31, yang artinya, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu 2 negeri, yaitu Mekah dan Taif? 1. Karena Taif masih memiliki keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. 2. Karena Taif tidak begitu loyal dengan Quraisy. Sekarang saya mau bertanya, sebutkan 3 langkah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Madinah. Pertanyaannya, sebutkan
Sebutkan 3 langkah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Madinah. Kelompok berapa yang siap jawab? Kelompok 2? Ayo kelompok 2. Atau kelompok berapa itu? Sabit, kelompok ada enggak? Di situ deh. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Adi Gunassar. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan isi pokok terkandung dalam bagian Madinah. Jawabannya adalah kaum Yahudi. Jawab. Mempersaudarakan kaum Muhajiri dan Ansor. 2. Membangun Masjid Nabawi dan menjadikannya pusat pemerintahan dan kajian Islam. 3. Menyebarluaskan agama Islam. Sekarang kami dari kelompok 1 akan bertanya. Barangkali kelompok berapa ini? Kelompok 4 sudah siap, ada yang bertanya? Ayo siap. Bacakan. Siapa yang siap? Kelompok 4 mau bertanya? Jelaskan faktor penyebab kekalahan pasukan kaum muslimin dari pasukan kafir Quraisy pada perang Uhud. Ayo, pertanyaannya. Jelaskan faktor penyebab kekalahan pasukan umum kaum muslimin dari pasukan kafir Quraisy pada perang Uhud. Ayo, yang jawab, yang siap jawab dari kelompok berapa? Ya, kelompok 3 mau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainun Nurido. Saya akan menjawab kelompok 4. Kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud disebabkan oleh ketidakpatuhan pemanah yang tidak tugasnya Rasul agar tetap berada di bukit yang mana tempat tersebut bisa dibilang merupakan tempat yang sangat strategis untuk menjauhkan musuh, padahal Nabi sudah mengatakan kepada sahabat yang bertugas untuk memanah agar tetap di posisi baik menang maupun kalah, akan tetapi mereka tidak mematuhi perintah Nabi. Hal ini dikarenakan mereka tergiur dengan harta rampas perang dan sahabat menganggap mereka sudah menang, jadi mereka turun untuk mengambil harta tersebut. Saya akan bertanya, saat berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa misi. Sebutkan misi-misi Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Saat berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa misi. Saya akan bertanya, saat berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa misi. Sebutkan misi-misi Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Misi Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Yang siap jawab gimana? Ganti. Sini yang jawab. Dari Mbak Pupa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4. Jawabannya, misi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmatan lil alamin, yaitu mengajarkan kepada manusia tentang akidah dan larangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menegaskan tentang adanya hari pembalasan, mengajarkan akhlak terpuji dan melarang berbuat kemungkaran, mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Pada awal Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk berdakwah. Beliau menjalankan strategi dakwah secara sir atau rahasia. Apa alasan Nabi berdakwah dengan sir? Apa alasan Nabi berdakwah dengan siri atau bersembunyi-sembunyi? Kelompok berapa yang sudah siap jawab? Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Itu aku mana deh? Siapa yang? Nanti, ayo. Nanti kelompok. Cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Kamal Al-Bahtiar. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk menjawab dari kelompok 4. Alasan Nabi berdakwah dengan sir. Jawabannya, Nabi Muhammad SAW menjalankan strategi dakwah secara sir atau sembunyi-sembunyi dengan tujuan mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka, dan karena pertimbangan pengikut Nabi yang masih sedikit. Di sisi lain, ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Islam masih kuat. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah siri dengan pendekatan personal. Hal ini karena pendekatan personal membuat terjalinnya terkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Oke, siap. Oke, lagi ganti kamu yang bertanya. Ayo, ganti kelompok 1 yang bertanya ke kelompok berapa? 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Abrar Sirajuddin. Saya perwakilan dari kelompok 1. Mau bertanya ke kelompok 4. Sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah, ada persiapan yang dilakukan. Jelaskan persiapan Nabi saat hijrah. Kelompok berapa yang sudah siap untuk jawab? Hijrah Nabi. Kelompok berapa? Ada? Yang belum menjawab, kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Rasidan. Saya mewakili kelompok 2 untuk menjawab jawaban dari soal dari kelompok 1. Jawabannya adalah persiapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat melakukan hijrah ke Madinah adalah
meminta umat Islam di Mekah hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi, meminta para sahabat hijrah ke Madinah secara bertahap. Nabi Muhammad baru hijrah setelah mayoritas sahabat sudah pindah ke Madinah. Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidur untuk mengantisipasi serbuan kaum Quraisy. Nabi Muhammad meninggalkan Mekah ditemani Abu Bakar, sahabat yang sangat dipercaya Nabi Muhammad, dan Abu Bakar bersembunyi dulu di Gua Sur sebelum menuju Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, ketika Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya hijrah ke Madinah, banyak muhajirin yang harta bendanya ditinggal di Mekah. Usaha apa yang dilakukan oleh Nabi untuk memperbaiki ekonomi para sahabat tersebut? Siapa yang mau menjawab? Ketika Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya hijrah ke Madinah, banyak muhajirin yang harta bendanya ditinggal di Makkah. Usaha apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk memperbaiki ekonomi para sahabat tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Usaha yang dilakukan Nabi Muhammad untuk memperbaiki ekonomi para sahabat adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Perbuatan berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan daerah. Dengan begitu, kaum Ansar dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum Muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan sebutan ahlu suffah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di halaman masjid. Bekerja sama dengan kaum Ansar menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin tak mau menjadi beban bagi kaum Ansar, sehingga adanya lapangan kerja memberikan mereka untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringat sendiri. Nabi SAW menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Aturan ini sesuai dengan profesi kaum Muhajirin ketika mereka tinggal di Mekah. Bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan kepada mereka bekerja sebagai petani. Setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Nabi Muhammad SAW mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Nabi SAW mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. 5 siapa nama kafir Quraisy yang ikut sembara untuk menangkap Nabi dan sudah dapat mengejar rombongan Nabi tapi gagal karena Allah berkehendak lain. Jawaban Suraqah bin Malik al-Mudlaji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jelaskan arti hijrah menurut bahasa dan istilah. Siapa yang membawa yang membahas tentang hijrah ke Madinah tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab dari kelompok 1. Hijrah secara bahasa artinya sebagai perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Akan tetapi bisa juga disebut juga meninggal suatu yang tercela untuk suatu yang terpuji. Dalam hal ini secara etimologi atau bahasa, hijrah mempunyai arti meninggalkan, menjauhi dan memutuskan. Kemudian secara terminologi istilah berarti proses perubahan terjadi lebih baik dengan cara meninggalkan hal negatif yang sifat haram. Baiklah, untuk kali ini kalian sudah semua membahas tadi bahwasanya tentang hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemarin sudah tahu bahwasanya orang Makkah, orang Islam yang hijrah ke Madinah namanya kaum Muhajirin. Kalau orang Madinah itu sendiri yang sudah beragama Islam dan sudah percaya dengan Nabi Muhammad, yaitu dinamakan kaum. Baiklah, kesimpulannya kalian sudah bisa. Untuk kali ini nanti LKPD-nya tolong dikembalikan lagi, tugas-tugasnya dikembalikan lagi, ya. Ini nanti kesimpulan daripada pembahasan kali ini. Kalian sudah bisa membahas periode Madinah, periode Makkah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bab pertama adalah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa rahmatan lil alamin. Cukup sekian, semoga saja dapat ilmu yang manfaat barokah. Rabbi fang wa binal husna wa amitna fi tariq wa mu'afatin Rabbi fa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa nafi tariqatihim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.